Dua tim raksasa akan bertemu di awal pekan ini dan mari kita adu domba fans terlebih dahulu. Selamat datang di adu domba Tenggorokan. Yes! Tenang. Akhirnya mempertemukan kembali duo yang sudah lama hilang ini. Jerry dan Dita yang sempat agak ribut terutama tentang pramusim. Aman ya kalian ya? Ya, gua nggak aman ke penonton Arsenal lah. Sepi. Gua aman sama personalnya tapi yang nggak mau opininya. Mas gua kayak tur Arsenal katanya nggak laku kan? Nggak laku jelas. Cuma satu doang bilang weekday Singapura. Coba lu bikin di Singapura. Lu bikin di Singapura orang fokus masing-masing. Lah, 2019 tonton 2019. Ya sekarang in this economy, bro. Masih aja tetap yakin gua. Berarti memang fans banyak. Arsenal nggak sedih hard itu. Gila udah diprotes wasit, ngeprotes penonton juga, protes negara sekarang. Yang di TV banyak Itu. Bisa kan rame juga dua kali lipatnya. Oke, tidak hanya Jerry dan juga Dita, saya juga kedatangan Kyle, Letrix. Yes! Oke, dan juga Hasan. Halo. Hasan Kalem lu. Kemenangan pasti buat kita hari ini. Itu dia. Udah kelihatan. Nggak apa-apa menang di sini, menang di Old Trafford kita. Betul. Lalu halu ya. Halu mah Bandung, halu Bandung. Wow. Oke, hari ini kita akan bermain Combine 11. Ya. Di mana Combine 11 akan ada sedikit twist dan ada fans Arsenal dan fans MU ini akan menjual nama-nama pemain mereka ke saya sebagai kreator dan juga sebagai juara musim lalu. Ya. Oh, netralnya ya. Oh gitu. Oh, sebagai Liverpool ya. Ya. Ini kita merah semua ya, beda kota aja kan? Betul, merah semua. Oke. Dan jadi secara bermainnya adalah kita akan kalian akan memberikan dari nama pelatih, formasi dan juga pemain-pemain dari posisi yang saya minta. Oke. Gitu. Dan juga kalian juga punya 2 chip dengan kondisi yang berbeda. Chip yang pertama adalah chip UEFA Restriction di mana kalian bisa gunakan 3 kali selama permainan ini. Cara makanya gimana? Jadi akan ada fase di mana fase saya meminta. Habis itu kalian fase mengusulkan nama pemainnya atau nama formasi atau nama pelatihnya. Dan saat nama pemain itu muncul atau nama pelatih dan formasi itu, lawan kalian boleh menggunakan chip itu untuk nge-ban. Dan kalian harus, dan jika pemain itu di-ban, kalian harus memberikan substitusinya. Oke? Ya. Gue mau nge-ban dong. Belum. Oh, Tapi gue mau nge-ban. Garnacho ya kita ban ya? Ya. Lu pengen sendiri. Kita Garnacho kita ban langsung. Gue lebih ke Onana sih. Oh, nah. Pak Kreator saya mau nge-ban. Ganti dia dengan substitusinya. Wow! Lu out sih. Berarti lu out. Ya udah ganti aja, telepon yang ada yang ready sekarang. Selo gua. Enggak butuh panggung. Selo aja selo. Oke. Satu lagi chipnya adalah yang hanya bisa digunakan 1 kali. Ini sebenarnya seperti hak veto tapi kita berikan nama pemain terkuat di muka bumi. Yakni Zlatan's Power. Hulk nggak paling kuat? Enggak sih. Dia baru aja di Sumba. Palmer. Bener. Hah? Palmer. Kenapa kuat? Kuat. Kuat tuh. Jarwo enggak Jarwo? Jarwo kuat ya kan. Zlatan's Power ini seperti hak veto di mana setelah saya mengambil keputusan dari hasil pitchingan kalian soal pemain kalian masing-masing. Ya. Salah satu dari kalian boleh Presentasi. memveto. Oh ya. Memveto dengan Zlatan's Power untuk merubah itu. Terutama biasanya pakai Zlatan's Power yang kalah sih, yang pemainnya tidak terpilih. Oke. Sekali ya? Sekali doang. itu cuma Oke. sekali sama permainan. Oke. Berarti ini dipakai ketika kreator memiliki keputusan aneh gitu. Iya, bagi kita, gitu. Yang merugikan kalian lah. Iya. Berarti Zlatan's Power nggak bisa dipakai di Champions League. Karena powernya kan turun dia di Champions League. Wow, bener juga tapi. Berarti nggak bisa buat main MU dong? Kan nggak ada di Champions League. Dia juara. Kan dia tapi- pemain kita ya? Iya. Zlatan. Juara lagi. X. Juara Eropa X. tuh. Oke. Langsung saja ke permainannya. Langsung dimulai dari yang paling kelihatan dulu. Tentunya sebelum ke pemainnya, saya butuh pelatihnya. Jadi ada Formasi dulu nggak? Pelatih dulu. Oh ya. Berarti dulu, oke. Arteta dan Ruben Amorim. Mungkin saya persilakan dari tim yang dari bawah dulu, Mas. Oke, Silakan. siap. Yang dari membumi dulu ya. Iya, bumi dulu. Down to earth. Mhm. Kita sih pasti Amorim ya. Amorim dong. Jelas. Amorim. Gila, dia setengah musim aja membawa United masuk final Europa League walaupun kalah. Oke. Karena kalau kalah ya nggak sepenuhnya salah dia sudah melakukan yang terbaik, sistemnya juga bagus, pergantian pemainnya juga ya cukup baik saat itu, tapi memang kesialan Oke. karena punya Onana kan di situ.
Jadi kalau menurut gua, Amorim ini punya sistem yang jelas, cara main yang jelas dibanding lawannya. Oke. 5 tahun. 5, Pak. Oke. Iya. Jokowi aja 10 tahun bisa. 5 tahun dia nggak bisa ngapa-ngapain. Trophy-less ya berarti? Iya, FA Cup. FA 1 doang. Ya, tapi katanya tadi kan bukan major trophy. Oh, Ya. gitu ya. Jadi kalau mau cuman 5 tahun menunggu FA Cup doang, Erik ten Hag aja bisa gitu kan. 2 tahun. 2 piala. Oke. Ini 5 tahun. Ya, apa yang bisa diambil dari pelatih itu gitu. Tapi Amorim nggak ada trofi ya? Belum. Belum, kemarin hampir setengah musim loh. Oke. Pemainnya bukan pemain dia. Nah, betul, nggak dibeliin pemain juga. Nah, Oke. itu aja sih. Ada tambahan lagi mungkin dari Kak? Cukup ya, kontra aja dulu. Atau mereka setuju? Kayak sih, bukan setuju ya. Mereka udah nggak percaya sama Arteta kayaknya. Maksudnya hampir Iya. tuh makanan kita. Makanan hampir. kita, Baru kita- semusim hampir Aduh, ya. kita 3 tahun hampir beda poin-poin Iya, dikit-dikit. dan konsistensi juga masuk juga semifinal Champions League gitu kan. Itu ada faktor-faktor di situ. Semifinal, kita final. Tidak. Itu semi. Sekarang maksudnya kalau Amorim kan belum ada. Ya maksud gua gimana bisa lu bandingin sama Arteta ya, pelatih yang belum ada trofinya, bahkan yang nggak lebih bagus dari Ten Hag. Itu dia. Gimana? Kan Ten Hag yang dapat trofi, lu banggain trofi Ten Hag kan? Bukan Arteta, Amorim. Arteta punya Premier League Summer Series trophy nggak? Nah, Wow. Enggak dong itu, enggak. Enggak, sekarang Season. gini. Kita punya Identity Cup the kemarin. worst manager Erik ten Hag itu punya 2. Oke. The best manager after Wenger yang kata mereka nggak punya trofi 2. Oke. Gimana coba mau dipertahankan Nggak, 5 tapi lo lihat tahun? keadaan yang dibalikin sama Arteta dong. Kalau ngomongin piala terus nggak ada habisnya. Iya, sekarang Kita gini deh. progresnya gimana Iya, nih, sekarang progres gini ya, tim? kreator Oke. saya mau bilang Siap, aja. siap. Dari tadi yang mereka bilang, worst manager apa bandingin, itu kan Ten Hag. Kalau Ten Hag lawan Arteta, mereka mau majuin Ten Hag, oke. Tapi ini Amorim. Oke. Apa Amorim Nggak ada yang kemana? bawa. Amorim, ini tadi Nah, setengah dari- musim, Oke, setengah oke, musim exactly. Tenang. udah jelas di pramusim kemarin mainnya udah bagus, udah jelas. Ya main bagus Nggak jelas sekali kalah. juga loh. Lah. Arteta juga dong. Ya peringkat kalah jelas. lawan Spurs. Sistem jelas. Lawan Spurs kalah. Ya preseason. Lah, bandingin. preseason Dia masih kan- All-Star kalahnya. Nah, itu mah postseason bukan preseason. Dari Kevin boleh ditahan dulu, saya ingin mendengar lebih banyak dari Coba. tim Arsenal. Oke. Nggak ada yang bisa dibanggain. Gue kasih sekarang kalau udah capek-capek bahas trofi, gue kasih di luar lapangan nih. Nah. Arteta bisa menguasai 5 bahasa. Spanyol, Inggris, Prancis, Portugis, Oh, jadi dan penting ya? basket. Penting banget Buat lah. pemain-pemain. Kalau di tim lo ada yang nggak bisa bahasa Ya. Inggris, dia bisa menguasai Lo itu. kalau mau kayak gitu, Buat cowok Prancis aja mengendalikan. bisa. Cowok Prancis aja jadi pelatih. Cuma 3. Ya nggak apa-apa, Cuma cowok 3 Prancis dia. Nah, bisa. itu. Bisa 5 bahasa lo bayangin. Kalau ada orang Papua Nugini, dia tahu tuh bahasanya. Nah, Oke. itu orang penting mana sekali. bisa bahasa macam-macam. Dan Oke. kebanyakan di Eropa kan Prancis, Belanda, Iya. Portugis, Inggris, kan kurang lebih begitu. Dan dia menguasai semua bahasa. Oke. Artinya bisa lebih optimal dalam Yes. melatih dong. Bahasa Oke, penting benar. lah, jelas. Dan argumen United itu dari tadi kayak, iya Ten Hag harus manajer Ten Hag. Nggak Amorim ada, sekarang pelatihnya. Aduh, Amorim didebatinnya jangan Amorim kok. Oke. Udah Satu jelas. lagi fakta unik Arteta. Boleh. Arteta adalah orang Premier League yang pertama kali kena COVID dan dia mengajukan dirinya dengan lantang waktu itu. Oh, sadar diri. Sadar diri, Betul. dia nggak ngumpet-ngumpet. Betul. Artinya gue adalah pria sejati, gue Bertanggung jawab. gue COVID, gue bertanggung jawab. Nah, nih ngomong-ngomong pria sejati ya. Dia merelakan atau membolehkan Thomas Partey untuk bermain. Oh, sebentar, gue bisa Pria ada sejati. argumen. Wah. Sebentar. Lo kalau mendukung Arteta, lo mendukung pemerkosaan. Oh, wow. Keras banget. Nggak gitu lah. Santai. Nggak gitu. Ada namanya praduga tidak bersalah. Iya. Ya, Oke. ketika diputuskan sudah ada, dia bukan pemain Arsenal lagi. Oke. Ya, jadi itu pasti ada konflik batin juga antar kami. Dan satu hal lagi, ya, ada banyak keputusan di klub Mhm. yang bukan ditentukan oleh pelatih, termasuk transfer, Oke. termasuk soal pemain yang ada available apa enggak. Sekarang kalau misalnya kita jadi pelatih, ada ini pemain available bagus dan dia nggak terbukti bersalah. Ternyata memang hasilnya sekarang ini nggak terbukti nih. Ya masa nggak dimainin? Iya, Orang bagus kecuali benar. udah dihukum sekarang, masih ada kontrak sama Arsenal, masih dimainin, itu parah. Parah. Tapi kan itu situasinya, lo orang available ya kita mainin. Iya, belum ketahuan, belum terbukti bersalah. Betul. Kalau dalam pasal Ya, oke. KRSP, Nah, RSP. ada itu tuh. tidak bersalah, masih Iya. boleh main. Orang kaitin nama Ozil, tarik-tarik ke Uyghur, ya kan? Itu kan kebijakan klub. Oke. Arteta bilang, I'm always waiting for him. Dia Iya. bilang gitu di press con. Di KUHP London nggak apa-apa begitu. Gua Di KUHP London nggak apa-apa. Oke, Ada oke. tuh hukum sana. Oke. Saya rasa saya sudah bisa mengambil keputusan. Amorim Karena- setengah musim loh. Setengah musim udah kelihatan Ya cara belum main. teruji, baru Tapi setengah dalam musim. pembuatan combine level ini saya fokuskan adalah di permainan di lapangan dan hasil akhir sebenarnya. Nah, Gitu, dimana faktor-faktor eksternal lainnya mungkin bisa membantu mengambil keputusan saya. Ya kalau misalnya nggak bisa dibanding 5 tahun sama 6 bulan ya wajar lah kalau dipilih Arteta.
Belum, kan saya Ya, belum makanya. bilang. Saya belum bilang gitu. Amorim pernah main sama Ronaldo. Ya terus kenapa? Dia ngomongin fun fact, emang on the spot ini memakai fun fact aja. Main sama Ronaldo. Emang kenapa main sama Ronaldo? Maksud gua Martunis juga main sama Ronaldo, gila. Iya. Oke, karena mendengar dari argumen-argumen kalian juga, Dari argumen aja. dari alasan-alasan juga kalian, saya mengambil keputusan Mikel Arteta. Ya. Itu dia. Waras ini fans Liverpool ini. Bagus, itu punya otak namanya. Iya. Tenang, ya. Itu alasan-alasannya bagus dan masuk akal. Mas, mohon maaf Ruben Amorim, iya. Kenapa setengah musim doang Ya, gitu? makanya nggak bisa di head to head dong sebenarnya. Udah gila kali. Gimana ngebelanya, Bro? Ya udah kita Bulan. Ya udah mau kasih kita kasih Arsenal aja. Arteta 6 bulan aja. Arteta 6 bulan udah hampir Liga Iya. Champions waktu itu. Itu kan 6 bulan waktu FA. Iya, Itu. Ya kan? Hampir Liga Champions Udah lah, juga. mutlak. Oke, gitu. lanjut ke formasi. Berarti kan formasinya ada formasi yang dua berbeda ya. Ada 3-4-1-2 untuk match dari Manchester United dan Ya. formasi 4-3-3 dari Arsenal. Ya. Oke. Kalau tadi giliran Manchester United yang menjelaskan lebih awal, kali ini mungkin dari Arsenal. Mungkin kita kasih aja kali kan kita pelatih dikasih formasi. Kan kita bisa dua-duanya formasi. Itu terserah. Iya, bagi Arsenal sih kita adjust aja ya. Kita aja Apa yang bikin pemain United bisa lebih berkembang aja lah. gitu. Enggak, kalau dari saya minta dari Arsenal. Oh ya nggak apa-apa tetap argumen Kita aja. menyesuaikan ya. Ya kita sebenarnya pasti lebih prefer 4-3-3. 4-3-3. Yang mana memang ini juga cukup konsisten. Mhm. Ya, kita juga tahu nih tim-tim besar sekarang pakai itu juga yang menguasai ya di Eropa PSG. Benar. City sempat treble pakai itu juga, Arsenal juga bisa walaupun memang belum sampai situ. Karena kita tahu banyak permasalahan cedera, banyak permasalahan kedalaman skuad Oke. gitu. Jadi ini formasi lagi megang nih. Gitu dan pas banget oleh sistem yang ada. Karena pemain United yang mereka punya ini bisa juga masuk ke fit in kita juga sebenarnya kalau kita mau 4-3-3. Oke. Walaupun kita juga bisa masuk 3. Bisa, Tapi kita nggak butuh kita. dua striker. Benar, Buat apa dua striker butuh. termandu Satu aja gitu. susah ya. Iya. Oke. Jadi kalau dari kami pasti jelas 4-3-3 karena kita tahu itu formasi yang banyak digunakan Benar. dan pemain United akan bisa fit in juga ke pola kami sebenarnya. Oh. Kalau pelatihnya bukan Amorim, Oke. ya kan? Nah, tapi kami kalaupun harus 3 ya Nggak udah. masalah, kita bisa adjust juga. Gampang itu. Oke, sudah cukup berarti. Cukup. Silakan. 3-4. Iya, oke. 2-1. Oh, 2-1. 3-4. Gua ada saran. 3-4-2-1 ya. Gua ada saran, Bang. 1-2. 1-2. Kita harus sadar, Bang. Pemain tengah kita kurang. Kurang makanya. Kita pakai strategi 5-0-5 aja, Bang. Iya. Gimana, Bang? Karena Nol aja head to head tengah. tengah habis kita. Iya, nggak Mau usah. siapa? 5 back, 5 penyerang udah. Udah 3 Bagus tuh. 3 gua 3 4 1 2. 1-2 atau 2-1? 1-2. 3-4-2. Kenapa? Ya tadi karena kalau di sistemnya kita udah berjalan dari Luis van Gaal Oke. udah pakai formasi kayak gitu ya, 3 back. Jadi sudah terbiasa pemain United dan ya dengan ini kan Conte juga sudah pernah menyajikan 3 back dan juara. Oke. Dan Luis, orang-orang bilang Premier League Mhm. nggak bisa, katanya nggak bisa 3 back. Kita buktikan bahwa 3 Bahkan back Pep bisa. Guardiola juga ngikutin strategi Amorim. Nah. Setelah kalah sama Amorim, lu sadari nggak? Dia pakai 3 back. Wih. Coba Berani. lu lihat statistiknya. Nah, Lumayan berani. gila. Iya. Ya masih bingung aja sih, orang baru belum dapat identitas kan gitu. Enggak, memang 3 4 2 1. 1 2. Kalau Conte oke lah 3 ya, tapi Boleh. kalau Amorim Oke, Jadi ya kan pelatihnya Arteta, katanya bagus pelatihnya. Bisa dong latih pakai 3 back. bisa. Ya Aku udah. bilang bisa. Oke, oke, oke. Cuma ya sesuai kebutuhan tim aja, coba lihat komposisinya aja. Alright. Kalau begitu ya. Ini sebenarnya menarik sekali penjelasan dari kedua belah pihak. Dan United dari Luis van Gaal loh, 3 back. Dia agak nggak Berarti- pede, tapi dia nggak pede. Udah cukup berpengalaman ya. Cukup dengan- berpengalaman. Iya. Mungkin untuk hasil masih naik turun. Juara Eropa. Turun. Juara Eropa. Oh ya sorry. Eh. 4 tahun itu. Yang nggak pernah itu. Oke. Eropa kan winners dihitung kan? Iya, boleh, boleh. Winners band juga Oke. winners aja. Setelah penjelasan dari kedua belah pihak dari MU dan Arsenal, saya ingin mempersulit diri saya sendiri juga dengan memilih 3-4-1-2. Yes. Oke, boleh, nggak Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa gitu. Nggak usah dirugikan. Nggak jadi 5-0-5, Bang. Jangan bikin Inter. Itu juga menarik sih sebenarnya. Iya, bisa bisa aja, bintang. bisa aja. Kita sih bisa ya. Bisa. Kalau kedalaman Aman scoring. aja. Oke, Ada Madueke. langsung Aduh. ke pemain-pemain. Nah, Oke. Dengan formasi 3-4-1-2. acak nih kayaknya ya. Tentunya saya acak. Oke. Dan saya mulai dari yang paling menarik buat penonton di awal-awal menit. Striker.
Wah. 1-2 ya? 1 berarti? 2. 1 ya? 3-4-1-2. Ya. 2 berarti striker ya? Hah? Oh, sekarang 1 dulu. Kan 3-4-1-2. 1 dulu striker. 1 dulu striker. 3-4-1-2. Iya. Mungkin boleh ajukan pemain. Siapa? Strikernya 2 loh. Kita pemain yang bukan striker aja bisa striker. Iya. Tinggal kita mau taruh di mana aja gitu. Tinggal lo mau kasih siapa dulu. Silakan berikan. Karena kita nama. punya satu striker yang udah pasti mereka akan kasih yang lebih cupu. Jadi kita udah pasti menang tuh. Tapi mau siapa dulu? Oh, enggak, masing-masing ngasih nama. Oh iya, yang nyebut siapa duluan itu kan pasti ngaruh sama taktik kan. Oh, iya boleh. MU silakan. Kita mau mengajukan nama Benjamin Sesko. Lah, Ini di tag, ini keluar udah ada. Udah here we go. Benjamin Sesko. tapi nggak valid dong, belum bisa dong, nggak bisa lah. Santai aja. Kalau halo ini orang kayak nice try terus, nice try terus. Ntar enggak. Takutnya kalau belum Kalau nggak zero gitu, knowledge. Iya. Acaranya lain, Mas. Ntar. Ya udah. Ruud van Nistelrooy. Oh, udah lama, Mas. Kan? Mas. Nggak ada halu dia. Iya, nggak bisa banget. Gak ada yang bisa dikompet, bro. Nggak ada. Ini siapa kek? Dia Gyökeres gimana coba? Masih ada 2 striker loh. Rasmus Højlund gimana? Rasmus Højlund. Itu korbanin aja lah, itu kan udah pasti kita kalau itu. Nah, kita band deh biar kita kepake satu. Kasian ya. Udah lempar aja, udah pasti mati kan. Siapa? Contohnya kita nggak kasih ke situ. Yaudah Rasmus. Zirkzee. Zirkzee. Joshua Zirkzee. Boleh. Joshua boleh. Zirkzee. Iya. Oke. Joshua Zirkzee sama Jesus juga masih Jesus. Lo gila, itu mah gila. Sama Itu mah Jangan nggak masuk deh. akal dong. Nggak boleh Jesus sehat deh asumsinya. Iya sehat, Jangan- sehat. Ya sehat dong. Udah kasih nama aja. Iya, kasih nama. Kasih nama aja. Merino aja kasih. Merino. Merino. Putri kali. Bener, bener. Masa Victor nggak? Ntar aja kan satu lagi. Nggak aja. Siapa ya? Siapa lagi saya gitu? Tuh. Havertz. Oh iya udah dia aja bener. Siapa? Kai. 5, Kayak 4. Kai. Kai Havertz. Kai Jadi Havertz. Kai Havertz dan juga Zirkzee. Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee. Itu mirip-mirip tuh ya, bisa buka ruang. Oke, silakan diberi penjelasan. Gua Ya. Liga Play bagus. Ya, Liga buka Play. ruang bagus. Kami punya juga. Liga Play bagus, buka ruang bagus. Oke. Terus Retention juga bagus. retensi terhadap pressing bagus. Punya. Determinasi tinggi. Iya, Punya. determinasi tinggi. Rambut keribo. Nah, Enggak dong, fisik maksudnya gimana? nggak boleh. Hubungannya apa? keren. Bisa nembak. Tembak cewek. Oh, selebrasinya. Oke. Shooting maksudnya Mentok shooting. nih, dia mentok deh di Oke, situ oke, dia. oke. Shooting. Jadi kalau menurut gua Joshua Zirkzee pilihan terbaik karena di depan ini pasti satunya Gyökeres nih. Jadi butuh yang fluid. Oke. Dan benar-benar tipikal striker, bukan tipikal yang dipaksain jadi striker. Nggak Paham nonton nggak? bola. Oke, paham. Nggak ngerti bola katanya. Kan ini main 2 striker kan? Iya, Jadi betul, kita butuh iya. yang bawain bola. Betul, buka gitu. ruang, terus juga mau mundur, Iya. ya. Terus juga mau jemput bola. Zirkzee jawabannya. Zirkzee jawabannya. Zirkzee. Link up play bagus. Jadi ketika Dibanding Kai Havertz mending Zirkzee. dan bisa bermain di ruang-ruang sempit Oke. karena bisa link up play. Oke. Ini kan pasti di press lawan nih. Ya. Nah, ketika di press lawan retensinya bagus, terus juga bisa main link up play. Jadi bisa ngebuka peluang untuk number 9-nya bisa kosong di depan. Oke. Terima kasih. Silakan untuk Kai Havertz. Gua rasa itu udah menyuburkan dirinya dalam kekalahan sendiri itu. Iya. Tadi disebut apa? Link up play. Link up play. Havertz jelas. Ball retention jelas. Mana ball retention? Pressing bantu. Nih, Pressing, jelas dari defense. Kamu nggak boleh motong, biarkan dia. Sabar. Apalagi tadi disebutin? Ngomongin apa namanya? Buka ruang. Buka ruang, Havertz main. Oke. Ngomongin gol sebagai striker, di atas Zirkzee. Jelas itu dia. Ngomongin selebrasi, lebih keren dari Zirkzee. Lebih keren. Ada beberapa variasi juga. Banyak. Clutch. Clutch, Jelas. main. Berapa kali lawan Brentford, apa segala macem. Itu. Ini kalau ngomongin data aja tuh, Iya. tadi data kita udah di atas. Benar. Terus juga posisinya. tadi kan pasti kalau apa tadi pelatih siapa bandingin trofi apa segala macam. Jelas kayak Havertz. Jelas. Jelas. Maksudnya Udah. Zirkzee ya akan bagus ya. Kita sih harapannya biar seru lah Premier League. Iya. Cuma Enggak segi dulu. apa? Dari segi apa? itu Masa estetika rambut doang? Kan ini Bener. main bola. Oke. Itu. Kalau mau ngomongin luar lapangan, Havertz juga punya peternakan kuda, info aja. oh iya. Peternakan Oh kuda. iya, fun Dia fact. penyuka kuda dia, kayak presiden kita. Oh iya, Suka oke, kuda. oke. Iya. Kayak Muller tuh, Muller Iya. juga suka. sama Okarin, suka naik kuda. Iya, iya benar. Oh, ini fun fact. Iya, Entertain. fun fact. Fun fact entertain. Gosip entertain. Jadi mirip-mirip nih, kita lempar Havertz juga biar battle-nya seru lah. Iya. Gitu. Oke. Karena yang kedua kan udah pasti nggak seru. Iya.
Takutnya cepat. Oke, ya sudah. Saya sih berharap Victor Gyökeres langsung keluar dari mulut kalian sebenarnya. Tapi ini dari penjelasan sendiri saya juga kurang menarik. Ya, belum Premier League proven baru semusim. Semusim betul. Cedera juga. Iya, cedera. Dua juga. dong, emang semusim? Semusim baru. Musim baru. Kasian. Marcel. Iya, nggak pakai lama. Kai Havertz. Iya. Kelas. Kayak 11 pemain Arsenal semua nih. Oke. Soalnya jagoan. Siap. Sisain 2 lah dia. Dikasih ya, boleh. Ya udah deh, kita langsung main ke belakang aja. Oke. Kiper. Ya. Kasian. Tapi kita nggak tahu dilempar siapa. Neto kali ya, kasih ya. Oh, udah ada. Oke. Kita cadangannya Kepa lagi. Bekas Gak boleh Kepa gitu. aja. Gak boleh gitu. Skip Ayo, aja kali. kiper. David De Gea. Wow, ada. Besok mau main loh dia. Mau balik ke Fiorentina benar ya. Lawan Fiorentina. Ya, lawan Fiorentina. Kita dulu kali ya, Alex Runarsson. Masih dia aja. Enggak sih. Udah kan mau best 11, yang bener-bener Oh, iya, aja iya, lah. David Raya. Makanya pakai Pak. David Raya. Tetep Raya lo. Kepa bagus sih precision. Ya, nggak apa-apa, Tapi kayak belum ya? kok biar di band, baru Kepa. Ya udah. David Raya. David Raya. Lah kan Kepa. Tahu gua namanya Kepa. Kita banyak loh. Siapa mau yang brewok setengah-setengah? Anjir, dia hidup di Turki tapi tidak tanam jenggot tuh gimana coba? Brewok setengah-setengah. Tanggung. Iya, tanggung-tanggung anjir. Mau siapa? Onana ayo lah. Kemarin gue lagi teleponan sama dia. Aduh, kenapa Dit? Onana sembuh. Terus gue baru pernah ada orang fans bola. Sedih pemainnya Pemainnya semua. sembuh. Sedih. Kita kan kalau cedera anjing. Iya. Beri kenapa siapa? Gue aja boleh gak? Dan dia main pernah di Old Trafford. Oh, ya kiper. Pernah jadi kiper di Pernah. Old Trafford, bener, Pernah bener, jadi bener. kiper di Old Trafford. Kita tauhidan aja. Pengalaman, ya kan leadership. Lebih bisa diargumen. Dan di pre-season dia jadi inti dan bermain cukup baik. Oke, jadi Tom Sian Hinton lu. versus David Sian Raya. lu, ini Silakan bener dah. Tom Hinton diberikan Gemes. penjelasan dulu. Ya tadi itu. Udah cukup. Itu aja. Hmm. Gak ada tambahan lagi. Nggak ada kalau di skripsi dia paling terakhir tuh terima kasihnya. Dikit soalnya. Scott Carson di City ya kira-kira Iya, mirip oke. ya. Boleh. David Raya. Ya udah nggak usah dijelasin. Iya. Udahlah, jelasin. Sedih. Indonesia aja raya anjir. Iya. Jalan aja Raya. Golden Oke. Glove. Gak pakai lama emang Oke. sebenarnya pembandingannya juga gak sangat amat tidak Nggak apple to banding. apple, Iya. bro. David Raya. Masuk dalam Raya, squad men. di level ini. Oke. Oke, berarti kita striker udah, kiper udah. Saya kan baru satu ya. Iya. Dan karena kita bermain 3 back, kita ke back. Back tengah tentunya CB. Mereka dulu berarti gantian ya. Sama dulu kasih. Lalu Iya. kita opsi banyak juga CB. CB itu apa? Cebol. Wow. Lisandro Martinez kalau Iya, cebol. iya, iya. Ini CB tengah. CB tengah. Balik badan bang. Oh jadi ada R ada L ya? Iya. Ya, Ini CB tengahnya. udah gila. The most improved player. Putarnya ke oke, Maguire. Nah ini oke lawan kuat Oke, sih. Harry Ini lawan Maguire. kuat sih. Kita kasih aja imanan kita. Kita kasih aja, Kiper. Saliba. Hah? Kasih Saliba. Ngalah kita. Selalu aja. Gabriel, main dong ya. Lama. Kesian lu. Kesian lu. Iya. Kita main di Old Trafford Nggak, aja. sebenarnya gue gak pernah diundang sih. Pertanyaan gue, kenapa gue diundang ya sekarang sih? Siapa? Tapi ini kalau aduh. Siapa ya? Udah. Kesian Saliba. Saliba ya? Siapa? Gyökeres siapa Gyökeres? Gyökeres enggak kalau Itu Gyökeres. pasti gue tolak juga sih itu. Siapa ya? Saliba. Ini saya mengingatkan Saliba. kalian juga masih punya Calafiori, ini ya. Timber. Ya. Kalau Fiori, Timber ntar kanan aja. Anda gue pakai satu Timber kanan aja. Ini tengah banget kan? Gila lu. Timber emang gue itu kan biar kalau di band masih ada serepnya. Tengah itu aja 10 detik. Gabriel, Saliba. Saliba, Mascherano, 10. Calafiori lo pilih dah. 9, Saliba. 8, Ya udah. Best 11. 7. Willow Saliba. William Saliba Calon pemain versus Madrid. Harry Maguire. Silakan penjelasannya. Mungkin William Saliba terlebih dahulu. Oh Saliba dulu. Iya. Wah, Ayo Saliba. Gue agak-agak speechless kalau ngomongin Saliba, agak hati gue tersentuh. Karena salah satu pemain yang paling gue cinta di Arsenal Saliba. Oke. Emang nggak terlalu kelihatan di TV, cuman dia bersaing sama Van Dijk sekarang di back terbaik. Setuju. Liga Oke. Inggris. Setuju. Back terbaik dunia bahkan bukan Liga Inggris doang. Dunia, ya. Oke. masuk dunia tuh ya. Dunia. Untung aja langsung Saliba.
Untung aja sama Saliba ya. Mau siapa? Mau Gabriel, habis ini ada lagi, tenang aja. Iya, iyalah. Kalau back kita pede ya, kalau back kita pede karena itu Udah kita itu banget. aja one of the best center back in the world right now. Bukan cuma Premier League. Bukan cuma pemain Oke. dunia. Bisa kita debatin kalau itu. Oke. Saya tidak akan menambahkan juga. Tenang, di belakang tenang. Dulu kalau lu inget Bio Paulin Persipura. Ini regenerasi Bobo. di Liga Inggris dia. Bill Paulin. Tenang, di belakang pegang bola santai, terlalu kalem. aneh. Perbandingannya Ini bisa jadi kalau penjelasannya aneh-aneh gini nih malah jadi ini ya walaupun William Saliba ya. Oh, dia main di situ dia. Iya, masa Bio Paulin? Bio Paulin it's a good player, tapi di Liga 1. dia menjaga kotak Suara. Iya, enggak, tapi kan dia maksudnya di Liga 1 dulu adalah Tenang. back yang dikenal sebagai tenang gitu. Nah, ini Benar. Saliba sekarang Iya. gitu. Iya. Itu aja. Mungkin dari Iya. Silakan, ada lagi. Saliba udah membuktikan diri ya, maksudnya dia pas waktu pertama Arsenal belum siap bisa dibilang. Dia ke Ligue 1 dulu. Pas jenggotnya masih gondrong tuh Iya, ya. masih best player gitu kan. Memang kalau musim lalu bukan musim terbaiknya. Benar. 2 musim lalu Dua lebih musim baik lalu. ya. Kemarin lebih bagus Gabriel. Oke. Tapi bagaimana ketika ada yang absen juga dia bisa cover itu. Jadi nggak kelihatan ada alubang lah. Ibaratnya dia dapat dia filter dulu sebelum nyampe ke David Raya gitu. Alright. Silakan. William Saliba. Enggak, Silakan. Ambil nih. gue punya argumen. Oh, boleh. Ah. Harry Maguire, on. Maguire. Ini dari tadi gue dengerin statementnya terlalu milenial. Nah, Woi. Kita butuh yang Gen Z sedikit nih. Oke. ini rambut tuh kita udah Gen Z Ini banget. Gen Z bro. banget kan? Oh iya. Ini rambut kayak gue pihak kalian sebenarnya. Iya. Soalnya Jadi- bro, Lupa gue statement gue apa. Nah. tadi. Terlalu fokus. Ya, jadi Lupa. Gen Z apa dari tadi kan ngomongin Bio Paulin lah apa segala macam. Kita yang Gen Z Iya. loh. Gen Z itu kan dunianya sosial media, betul? Oke. Followers itu ngaruh banget. Harry Maguire itu punya followers Instagram lebih gede daripada Saliba sama Gabriel digabungin. Lu coba hitung aja sekarang. Oh iya. Oke. Dia main Jadi situ. kita butuh exposure. main fakta unik. Tackle bebas butuh exposure nggak? Betul. Butuh kan? Makanya Maguire kata. Termasuk Combine 11 ini butuh exposure. Butuh Nah, exposure, betul. itu dia. Oke. Jadi butuh yang followersnya banyak. Harry Iya. Maguire udah pernah giniin cewek tuh di depan. Betul. Nah, Istrinya kan Oke. gitu. iya, Istrinya kan. Tuh, Tuh, setia Harry lagi. Maguire. Harry Maguire, dia dihina tidak tumbang, ya, dipuji tidak Terbang. terbang. Hmm. Lu bayangin dia satu musim full dihina-hina satu dunia, bukan cuma satu stadion, satu dunia. Ada komen Iya. bahasa Indonesia lagi kadang dia Tuh, komen. iya, kalau ada komen bahasa tolol, goblok gitu. Dia masih bisa improve. Itu mental, bro. Amorim aja bilang, ngapain sih dia masih di sini? Bukan muji, bukan muji. Bukan muji. Enggak, dia bilang katanya waktu Harry Maguire lepas ban kapten itu Iya. tuh bentuk kepemimpinan dia bahwa ketika dia ngerasa tidak layak, dia memberikan ke orang yang lebih layak. Oke. Itu baru mental leader. Seharusnya leader yang sesungguhnya itu Harry Maguire. Butuh leader di lini tengah. Oke, oke. William Saliba masih muda, Saliba. bro. Oke, oke. Saliba. Baik. Orang Israel kalau berdosa disalib. Ada Saliba. Berdosa Oh, dia. cocok logi. Bahaya nih, bahaya nih. bahaya Ke situ, dikit ke situ. nih. Oke. Israel lagi. Oke. Jujur saya cukup tergugah dengan penjelasan soal Harry Maguire. Nah, Bentar dulu. Itu dia. Nah, mampus lu Saliba lu. Saya Mati. tergugah dengan penjelasan Harry Maguire ini dan saya juga suka dengan apa yang diberikan oleh Saliba ini. Tapi lu bawa-bawa Van Dijk, jadi lu gak suka kan? Sedikit. Kan gua bilang di bawah Van Dijk nih. Enggak, dia tadi bilang, Masa- pandai kayak enggak ada tai kukunya kata dia. Enggak ada. Dia bilang di bawah Van Dijk. Pandai Dia belajar sama Van Dijk. makanya menuju ke begitu. sana. Iya. Kan Van Dijk the best. Jadi mau Oke, ngejar. oke. Lagian kalau ngomong leadership dia lepas ban kapten. Menjilat, Kalau nggak menjilat. dilepas malu. Iya, itu udah cara Gini lah kalau pegawai nggak punya kompetensi, bisanya ngejilat. Oke. Tapi kan saya pengennya bikin ini Combine 11 yang terbaik dari yang terbaik. Iya. Gitu ya. Dan saya butuh mental-mental yang kuat walaupun mendapatkan hasil yang kurang baik. Apalagi kan kita udah tahu pelatih Arteta formasinya 3-4-2, Ya. striker kita udah Dua-duanya. Heeh. Bakal dua-duanya. Dua-duanya bakal Arsenal. Iya. So, Gila. gue gak gila. Gue gak gila. Gue pakai Zlatan di sini. Gue gak gila. Gue berdasarkan penjelasan kalian berdua. Kalian berempat. Saya memilih Harry Maguire. Yes! Yes! Kapten dari Ronaldo, bro.
dia. Satu aja. Dua lah mentok. Tapi Saliba kegeser agak sedih. Ya udahlah, gimana lagi? Kita Soalnya itu mental juga, gue jujur gue respect, gue sendiri gue respect. Walaupun Karena ngomongin mental ya, kalau Iya, alasan iya. lo mental gue sepakat. Kalau alasan skill nggak mungkin Nggak dong, mungkin. nggak mungkin. Skill defending Followers, ya, followers skill gue defending sepakat. ya. skill Followers. defending kalau ngomonginnya ke belakang-belakang gue bisa lihat dari yang zaman Leicester Sebelum di City. United. Iya, sebelum Nah, United. ini kan ngomonginnya. Nah, di United Iya. di musim lalu oke. Iya. Musim ini bagus. Oke aja. Oke. Lanjut kita. Saya kira udah pasti. ya. William Saliba world class. Oke. Makasih. Harus diakui. Kita ke pemain tengah. Ya, karena kita Tengah belum kanan. pemain tengah. Double pivot. Tengahnya tengah kanan. Berarti dua ya, dua kan tiga, berapa? Tiga, empat. Ya, Tiga, kan, empat. kan Dua. ini, dua. Oke. Kanan. Apa sih bahasanya itu berarti ya? Declan dia pasti. Ada Declan, Tapi ada sisi Merino, kanan. Zubimendi. Kanan banget, kanan ujung. Kanan banget. Winger lah jatuhnya sebenarnya. Oh, Winger. ini. Iya. Kanan ujung. Right Wing. Wingnya, wingnya, Right wing. wing, right Right wing. wing. Right wing. Gue bingung nih baca kalau gitu. Silakan Bukannya Arsenal bukan, mungkin bukannya. memberikan nama terlebih dahulu. Bukannya. Sayang ya. Mau di Sorry mana lagi? tadi Oh iya. Depan ya, Mas. MU dulu yang ngasih nama. Tadi Arsenal dulu. Ya udah. Iya, anjing. Hmm. Ya udah situ deh. Ya udah situ deh. Timber tuh. Iya. Dito suaranya kencengan ya? Udah. Oh, iya, Dibacain. iya, iya. Bacain. Sambil mikir. Iya. 10. Oh, iya ini kan kita mau yang terbaik ya. Oh iya, oke. Oh, berarti ini right wing back ya? Right wing back. Right wing back. Ya, iya kalau secara ini right wing back. Ya kanan, tapi dia bisa mundur juga. Iya, right wing back. Bisa. Ya udah. Amat Diallo. Wow. Amat Diallo. Iya. Alright. Alasan lu apa? Dulu enggak? Nama dulu. Oh, gua. Kasih. Iya. Helen! Bukayo Saka, riding down the wing, Saka. Here the Eagles in Saka, and we're gonna win the league. Oke. Silakan. Bukan Saka. Siapa dulu? Jadi ada Bukayo Saka dan Amat Diallo. Ya, udah jelas sama-sama Dalam muda. nama Ini, Sama-sama muda. silakan penjelasannya. Siapa duluan? Amat Diallo. Amat Diallo. Amat Diallo. Amat Diallo clutch player. Wis. Dia mencetak beberapa gol di match penting. Big match. Iya, saya juga Manchester ingat. City, Iya, saya ingat itu. Liverpool, Hmm. ya kan? Liverpool. Iya. Saya ingat itu, saya ingat itu. Dan dia juga jadi pemain terbaik United musim lalu di bawah Oke, Bruno, di oke. bawah Bruno tentu saja. Iya. Kalau Bruno kan emang eksepsional. Oke. Amat Diallo dia bertransformasi dari yang tadinya memang cuman murni right wing bisa mundur untuk melakukan track back. Oke. Track back ke belakang dia juga bisa, kemarin juga beberapa kali surprisingly dia itu adalah oke. salah satu pemain dengan naluri menyerang yang punya tackling sukses paling banyak. Oke. Ya, dan juga dia improve sekali dari sisi bertahan. Oke. Kalau sisi menyerang sudah tidak diragukan lagi, mentalitasnya bertanding di big game dan juga bagaimana dia tetap berpuasa waktu menjalani pertandingan gitu. Oke. Itu poin plus. Dia tetap balance antara duniawi dan juga agamanya, Oke. akhiratnya. Dia tetap hablumin anas dan hablumin Allahnya tetap Luar jalan. biasa. Oke. Ya, jadi ketika kita kan bekerja itu juga ibadah. Betul. Dia mengawinkan ibadah dan ibadah. Kurang akhirat apa itu? Luar biasa. Insya Allah. Mungkin dari Kang ada soal Amat Diallo. Amat Diallo dibandingin Saka ya? Iya. Bukan dibandingin Saka, kenapa harus Amat Diallo? Kenapa masuk harus dalam Amat squad? Diallo? Ya karena Amat Diallo nggak pernah miss penalti di final sih. Nah, Terus Gitu. juga Amat Diallo udah bermain Mental. di berbagai ada beberapa klub gitu kan. Iya, Jadi sering teruji. dan selalu bagus, teruji. Oke. selalu oke. Oke. Itu dia. Gitu. Kalau Saka kan cuma main di bawah Arteta doang ya. Iya. Iya. Dan Amat Diallo sudah terbiasa bermain 3 back untuk jadi Betul. right wing. Betul. Ini kan cocok-cocokan. Cocok-cocokan. Bukan yang mana skillnya paling bagus. Oke. Gitu. Itu aja sih. Cukup. Silakan. Bukayo Saka. Masih perlu? Silakan, Bang. Bukayo Saka mengawali karir dengan nomor 87, lalu 77, baru 7. 87 dan 77, dia adalah right wing back. Nah. Di beberapa posisinya. Left. Right ini. Right Left. juga. Nggak, lo left dulu. Right. Saka Right kan left. Kok? Dia yang pengen senang. Iya. Senang. Ya, bisa dicek di transfer market, mungkin ada posisi bulat-bulat gitu biasa itu. Ya. Ya, RWB. Ketika memang kita masih punya Willian, Lihat. masih ada PP gitu-gitulah dan Iya. sebelum-sebelumnya ketika Unik. masih zaman busuk
ya. Oke. Tapi mengawali dari sana. Jadi ini pemain tidak mengeluh ditaruh dimanapun posisinya. Oke. Ya. Dan juga kita tahu dia juga punya tadi kalau misalnya ngomong soal penalti, memang ini tahapnya beda ya. Ini satu itu bukan Arsenal tapi Euro. Iya. Negara Oke. yang dibawa ya. Ibaratnya. Ini Amad Diallo gitu. Emang tidak ada kesempatan setinggi itu seperti Bukayo Saka. Makanya dia gagal di final karena dia Oke. tidak mewakili negaranya untuk nembak penalti di final. Beda Iya, kualitas dong. Iya, jadi Kualitas. ujiannya nggak tepat nih. Betul. Dia Jadi negaranya juga beda dong. Kalau kualitasnya. ngomongin soal kecocokan, toh Saka juga familiar sama posisi itu gitu loh. Dan kalau misalnya kita semua menonton Arsenal, apabila memang formasinya menjadi 3 ketika defense atau offense tergantung lawan ya biasanya, dia menyesuaikan diri Oke. di sana. Banyak Saka Kalau kelihatan kayak di gitu, ya kalau misalnya posisi kayak gitu, Jurgen Timber atau Ben White akan masuk ke RCB. Saka yang di wing untuk naik turun. Jika nonton Arsenal, Iya, itu Oke, aja. seperti oke, itu. oke. Masalahnya di Singapura kan nggak ada yang nonton. Iya. Kalau ngomongin mentality, tadi kan ngomongin mentality, aman Siap, mentality. siap. Saka kurang teruji apa mentalitinya? Setelah tidak mencetak gol di Euro, dia dihujat, rasis sama orang-orang, abis disikat. Kalau Anda alasannya adalah bounce back setelah tumbang, Saka kurang dirasisin apa? kurang dirasisin apa? Abis dia. Abis kayak Maguire. Jadi gue sepakat soal Maguire lu pilih, gue sepakat. Oke. Tapi Saka dengan alasan yang sama. Amat dirasisin. Dia minoritas di Inggris. Agamanya minoritas, rasnya juga minoritas. Iya, Jadi Saka kurang juga apa? rasis kena. Tapi agamanya mayoritas di sana dia. Emang agama apa deh? Katolik dia. Kamu lupa. Katolik ortodok. Cari di transfer market. Katolik ortodok. Agama, bukan agama. Saya ini. Enggak, intinya posisi udah Posisi aman Saka kalau dia ngomong aman. bilang Kalau Saka. tadi dia mentalitas, kita counter mentalitas si Saka Dan alasan dihujat. sama kayak Maguire ya. Iya. Kami berharap Anda nggak double standar nih di Iya. sini. Saya juga nggak akan double standar. Sejujurnya saya sangat senang dengan penjelasan soal dia religius di bulan puasa itu. Iya. Itu bagus keseimbangan. Tapi saya juga tahu faktanya kalau Bukayo Saka juga rajin ke gereja. Rajin ke gereja. Jadi Kata siapa? Dia nonton Dragon Ball. Nonton Dragon Ball jam 8. Jam 8 pagi. Iya. Dia mana? Males dia itu. Tapi biasanya yang dikasih keberuntungan adalah orang-orang yang nggak taat agama. Jadi Waduh, Ya biasa tahu namanya istidroj. Diberikan sama Tuhan nikmat yang banyak ketika dia tidak istidroj. nurut kepada Tuhannya. Oke. Ya ini cuma fakta. Dia nggak bilang Saka kayak gitu. Iya, oke, oke. Itu cuma Fakta aja. fakta aja. Tapi karena ini posisinya RWB, tentu saya akan memilih yang terbaik dan yang biasa dengan posisi tersebut. Dan jawabannya tentu Bukayo Saka. Udah jelas. Nggak apa-apa. Gue ikhlas gua kalau Bukayo Saka. Coba gue mau nanya dulu, kira-kira lu bakal kasih MU pemain berapa ya? Iya. Formasi. Ya, kita lihat aja. Nih, by the way, Maguire udah masuk. by the way, wasitnya Liverpool. So, info aja dari gua. Iya. Emang saya nggak benci. Fleksibel dong, berarti artinya adil Iya, harusnya. harus adil. Info aja Harus sih. adil. Info aja. Liverpool terkenal dengan keadilannya setahu gue. Tuh, Lu kan, sih bang, seleksi itu bawa lagi. Liverpool tadi bang. Kalahan kita. Oke, kita ke posisi yang paling seru sih menurut saya ya, harusnya ya. CAF. Lu dulu deh, ayo. Ya, udah jelas. Gua. Udah jelas. Martin. Scorsese. Odegaard. Il Capitano, Il kiper. Yang menulis tanda tangan di sini. Oh, ada jualan Di dada saya. Iya. Oh ini yang iya, di event sepi itu ya? Ya, Oh, ini. itu dia. Makanya ngundang KOL. biar rame. Ngundang KOL. Enggak beda kan itu brand. Iya. Itu editan sebenarnya, sepi di sana mah rame. Iya. Oke, berarti kalian Ya, masih nanya Bruno kan Fernandes. ini permainan. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes Oke. versus Martin Odegaard. Kita ini Oke. aja, kita ini dulu aja. Info aja kalian semua masih punya chip ya. 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 Silakan penjelasannya Martin Odegaard. Chipnya digunain kapan sih? Justru tadi pas udah itu bisa pakai UEFA restriction. Pas udah nyebut nama. Kalau yang Zlatan itu setelah saya ambil keputusan. UEFA restriction. Nggak boleh pakai Bruno. Bruno nggak boleh dipakai. Nggak boleh pakai Bruno, cadangannya. Cadangannya Berarti penggantinya Matius Cunha. Mateus Cunha. Mateus Cunha Kita punya banyak sih versus sebenarnya. Martin Odegaard. Silakan penjelasannya. Dari Martin Odegaard.
Martin Odegaard ya kayak musim lalu kita ketahui penurunan yang signifikan lah. Oke. Faktor cedera. Faktor cedera. Nambah Ada cedera, juga, setahu cedera. gue emang ada faktor keluarga agak ngeganggu, banyak masalah di rumahnya. Oke. Jadi mempengaruhi pertandingan. Tapi di musim sebelumnya dan musim sebelumnya lagi, ketika run dia up, ngasih tahu kualitas yang sesungguhnya. ya, semua orang punya bad season. Oke. Dia ngasih penontonnya romantisme dalam melihat sesuatu itu keindahan yang ada gitu. Lu kayak ngeliat gunung kalau ngeliat dia main, seneng mata lu. Oh gunung ya, gunung. Begitu kurang lebih. Itu aja. Lanjut Bang. Iya. Jadi Jadi keren-kerennya di sini dah. iya, jadi emang kita lihat ya di sistem. Kita harus ini ya. Pasti ada alasan juga kenapa dia menjadi kapten. Oke. Karena kalau lu lagi-lagi kalau nonton Arsenal, kalau ini penonton misalnya penebas nggak nonton Arsenal tidak paham mungkin ya betapa pentingnya Odegaard. Odegaard adalah pemain yang memberikan instruksi atau direction untuk melakukan press atau untuk melakukan pergerakan tanpa bola. Kalau diperhatikan dia tangannya juga ikut gerak. Seperti tukang parkir sambil dia bergerak juga. Bukan cuma on the ball ya, off the ball. Oke. Isi sana, itulah kapten. Bukan hanya berteriak protes wasit. Iya. Itu. Jadi itu penting. Betul, itu penting sekali tuh. Kan ada kapten yang kayak gitu kan. Oh iya, oke. Protes akhirnya kartu kuning, kartu merah. Maksud gue itu tidak menjadi contoh. Nggak mencerminkan. Namanya kapten. Gitu. Kami dulu punya kapten emosional seperti Granit Xhaka. Oke. Ya, Maksud Anda Hamka Hamzah maksud Anda. Wah, Parah emang. Gila. Jadi itu yang kami lakukan ya namanya. Ini kan pasti kan Pak Kreator pengen kondisi kondusif dong di timnya. Gitu. Jadi kalau soal misalnya ya sama CM lawan gitu segala macam ya mungkin gol assist bisa dibandingkan juga. Begitu. Benar. Pasti tidak dari last season saja, tapi paling tidak 3 musim Dan terakhir. dia pemain yang adem ayem nggak problematik ya. Itu juga akrab sama istrinya Havertz, maksudnya keluarga mereka ya. Nongkrong juga double cuma date, ngopi-ngopi istrinya Declan Rice semua akrab. Jadi ada kondusif di sana. Kondusif. Rasa Adem leadership lah. Karena damai adalah inti dari segalanya. Kreator. Itu. Gitu. Dan bayangkan, sudah ada Maguire tadi di timnya. Ditambah lagi kepemimpinan datangnya dari Odegaard. Ini legit banget. Cocok. Masih mentality juara gila. Wow. Menurut gua gila. Gitu. Dibanding misalnya pemain yang belum terjun di tim besar, bagusnya di tim kecil aja. Iya, itu belum tahu, masalah. belum proof. Kita dapat 3 chip. Oke. Silakan. Ya ampun. Bruno Fernandes mau diganti sama Matheus Cunha nggak beda jauh levelnya. Kalau cadangannya dibandingin sama Odegaard terlalu jauh. Oke. Masalahnya. Matheus Cunha. Siapa namanya? Odegaard di Real Madrid nggak kepake. Oke. Walaupun masih muda alibinya. Oke. Matheus Cunha ngegendong sendiri Wolverhampton. Oke. Anda tahu Wolverhampton nggak? Tahu. Nah, itu dia. Dia nggak ada pemain yang Kecil. yang bagus gitu. Maksudnya nggak ada pemain-pemain yang dia bisa menggendong sendirian. Sama seperti Bruno menggendong United dalam 5 tahun terakhir. Oke. Nah itu, tapi kan nggak boleh tadi. Ya. Karena mereka takut. Oke. Kalau bandingannya Bruno, udah jelas jawabannya. Udah jelas. Tapi Matheus Cunha 2 musim terakhir, double digit. Oh iya benar. Itu konsistensi. Oke. Ya kan? Dan dia punya strength. Kekuatan saat membawa bola. Terus juga free roll. Ya. Terus juga dia bisa bermain dengan take-ons. Ketika buntu di final third, dia bisa melakukan take-ons. Karena dia secara statistik adalah pemain yang paling sering untuk melakukan take-ons dan berhasil. Bukan cuma sering melakukan ya. Kalau Gabriel Martinelli kan sering melakukan tapi gagal. Gitu. Kalau ini berhasil. Nah itu dia bersaingnya sama Martinelli harusnya. Kalau misalnya, dan ada kabar, Usut punya Usut. Ketika ngopi-ngopi dengan para keluarga pemain Arsenal, dia flirting ke istri-istri pemain Arsenal. Oh, fitnah. Parah. Fitnah. Lah, ada di Atletik. David Ornstein. Nih, kalau nggak percaya. Fitnah. Gila ini orang. Ini Panabas boleh ngecek sendiri faktanya. Itu. Kita punya waktu buat ngecek. Matheus Cunha kuat dalam dribble bawa bola, terus juga bisa mencetak gol. Bola matinya juga bagus, tendangan dari luarnya juga bagus. Jadi lengkap pemain ini. Jadi dia bisa di posisi itu. Di posisi itu bisa. Dia bisa free roll. Dia bisa sekarang double digit gol dan assist. Bukan cuma bisa memecah kebuntuan tapi juga memberikan assist, memberikan kreativitas, sisi yang tidak bisa dimiliki oleh banyak pemain United. Dan saat ini dia akan bisa menjadi tumpuan pencetak gol juga dari second line. Masuk ke final third. Kalau misalnya ini 11-11 adalah 11 terbaik, artinya pemain-pemain lawan akan melakukan low block.
dan butuh pemain yang bisa take ons. Aduh, ini kalau ngomongin bisa nggak bisa kita kan belum tahu. Lah, Bisa kan apa kagak? terbukti ada statistiknya. Belum pernah main di CAM kan beliau. Lah, kata siapa? Dia Di main Wolves dia tuh dari nyerang, left wing terus bisa striker. CM. Pemain depan dia, Striker. bukan CAM. Ya bisa semua. Nah, versatility dibongkar sendiri oleh dia. Dan tadi ada kata kuncinya, penurunan performa saat dia cedera dan mengalami masalah keluarga, dia menurun. Kalau di psikologi ada namanya kemampuan stabilitas emosi. Stabilitas emosi itu salah satu aspek yang dinilai ketika kita mau bekerja. Oke. Karena apa? Ketika mood kita terganggu, dia terganggu nggak? Oke. Nah, ketika ada masalah bisa terganggu dong. Artinya stabilitas emosinya nggak baik. Oke. Itu bisa merusak permainan. Itu dia. Kalau ngomongin luar lapangan, Kunya kita problematik nih orang. Banyak masalah waktu di Iya. Wolverhampton kan. Iya, pernah Sempat kartu merah segala macam. Iya, itu dia. Kartu merahnya yang nggak jelas itu juga. Iya, mulutnya nggak bisa dijaga. Itu bikin masuk gak itu masuk difitnah. FPL gua. itu difitnah sama buzzer. Kalau Difitnah ngomongin sama Sari Hendrik. Ada kalau tweet gitu. ngomongin etika deh nggak ada etikanya sampai begitu kejadian kasus apa segala macam. Kalau ngomongin psikologi, Odegaard pribadi nggak ngerugiin siapa-siapa. Oke. Ini etika. Tapi ini CAM ya. Maksudnya CAM Matheus Cunha saya juga se-versatile pemain, apakah dia bisa memberikan yang terbaik di posisi Iya, tersebut? kreatif nggak dia? Dia nggak kreatif. Itu. Iya, tapi bukan berarti nggak bisa juga. Balik lagi ini 50-50. Iya. Ya, kalau tadi misalnya nih ya saya bilang ya, Cunha lawan Havertz, mungkin Cunha oke. Oke. Tapi kalau Cunha mereka taruh di CAM, blunder. Menurut saya. Dia ST lawan Havertz sih Cunha. Saya aja pegang Cunha. Iya. Kalau sama Havertz ya, Iya. tadi. Tapi kan tadi Zirkzee. Mhm. Sayang sekali, Sayang sekali. Oke. CAM. Center attacking midfielder. Pilihan saya sebagai kreator adalah Martin Odegaard. Ya. Oh gila. Ya udah, oke aja. Kenapa sih? Santai aja kali. Ya udah turun ke CM. GPRS itu begini. Silakan nama pemain. Iya pasti. CM. Tengah. Tengah. CM. CM ada 2. CM ada 2. CM ada 2. Emang kita punya? Di sini sih punya ya. Casemiro. Masih ada ya? Masih ada. Masih ada. Oke. Casemiro. Kita Yang mana nih lawan Casemiro? jagoan gue juga aja guys. Declan Rice. Declan Rice. Declan Rice. Restrict. Nggak apa-apa, ada lagi. Silakan pemain penggantinya. Martin Zubimendi. Ya. Belum proven. Martin Zubimendi versus Casemiro. Silakan Zubimendi. Itu Yang baru ya? belum pernah Baru. bermain Oh, pantes. belum pernah bermain di liga secara profesional untuk Arsenal. Iya, Ya. Pak. Kita bisa melihat connection dari Sociedad ya. Itu pertama itu pasti ngaruh sekali. Ya, mau gimana pun ngaruh. Lu Oke. kalau misalnya lu main sama lu orang Betawi sama Betawi ngaruh. Ngaruh benar. Oke. Gitu kan ya. Cocok. Cocok. Dan kita juga lihat ini kan sampel size baru dikit pre-season. Iya. Ya. Lagi-lagi kalau nonton Arsenal, bukan hanya fokus di penonton, fokus di hal luar lapangan, Iya, iya. fokus ke permainan. Zubimendi sudah mulai menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi controller tempo seperti yang diberikan di Sociedad. Itu yang terjadi. Oke. Lagi-lagi tadi ini karena udah tadi Odegaard ya walaupun kepilih tapi saya rasa juga sebenarnya di preseason penalti juga gagal nih Odegaard. Ya. Oke. Jadi penampilan masih belum lah. Masih belum. Oke. Tapi Zubimendi itu adalah salah satu pemain paling stabil di preseason. Ngomongin preseason ya. Iya. Ngomongin preseason. Kalau misalnya lawan Spurs kalah nggak bisa golin bukan salah dia. Oke. Tapi kita ngomongin kontrol di tengah. Itu sih. Karena itu sesuai kebutuhan juga. Benar, sesuai Gitu. kebutuhan. Ada kata lain? Emang mata kita nggak terlalu asik lihat dia, cuman kayak siapa ya pemain? Perlu, iya, perlu tapi pemain perlu. yang diperlu kayak Rodri gitu. Lu Bener. ngeliat dia main biasa aja, kayak nggak Bener. jauh-jauh. João tapi Neves gitu João kali. Neves, tapi impact buat tim tuh ya terbukti lah, kelihatan gitu. Zubimendi. Ya. Ditambah ada Gyökeres nanti di depan. Nah. Kalau nggak di ban. Oke. Kalau nggak di band, masih ada band ya dia. Masih ada. Oke. Silakan. Tadi dulu gue mau nanya, Zubimendi siapa sih? Nah, ini aja nggak tahu. Gua Nah nggak ini, tahu. Nah, ini. Anda nggak Apa nonton tadi bola. katanya real Sociedad, gue nggak nonton Sociedad. Arsenal soalnya. Oh. Sociedad. Maksudnya nggak ngikutin Sociedad. perkembangan. Real Sociedad. Gue teman tahu Real Madrid sama Real Betis. Nah, Oh, sama Real Good Ronaldo. Nggak tahu Sama Real kalau Mataram, Zubimendi. Real Mataram. Kalau itu cari sendiri deh. Kalau Casemiro followers terbukti lebih banyak. Ini di followers Lagi lagi. lagi. Pasti Oke. follower. Lagi. Nah, gua nih ya. Lu mau ngomong dulu Udah. Casemiro. Mas itu dong. Iya.
Soalnya apalagi yang perlu dijelasin lu udah tahu. Casemiro udah jelas lah. Lawannya Zubimendi. Zubimendi belum Premier League proven. Lagi-lagi. Kalau dia tadi bilang jangan ngelihat musim lalu doang dong, lihat 3 musim terakhir. Odegaard kasusnya. Ya kan? 3 musim terakhir. Oke, 2 musim lalu jelek Casemiro. Oke. Satu musim pertama the best, dia bilang the best performa dia itu di musim pertama dia di United. Oke. Musim Biasanya kemarin bagus. bounce back untuk kembali ketika dia sudah dicadangkan dan mendapat kepercayaan lagi dari Amorim. Bentuk tubuhnya, shape-nya udah bagus lagi karena work ethic sekali lagi. Mental juga. 5 kali juara UCL bos. Wah, Itu dia. Enggak. piala orang nih bawa. Nah, sekarang kan bandingannya adalah individu. Oke. Bukan dia main di United dong. Oke. Individu world class midfielder. Oke. Walaupun udah tua, tapi Oke. dibutuhkan. Dia adalah defensive midfielder yang bisa melakukan pertahanan dan juga bisa memiliki visi untuk melakukan umpan direct dan juga umpan terobosan. Oke. Jadi lengkap. Termasuk mencekik lawan. Nah, mencekik beda lagi. Mencekik itu dia bukan mencekik, dia melerai. Udah ada investigasinya. Oke. Ini fitnah. Iya, itu fitnah. Ini nggak nonton Iya, bola. itu fitnah. Dia cuma nyari tanda tangan untuk dijual lagi. Cuma itu doang. Ya kan? Itu doang. Koleksi lah. Mau dijual. Soalnya gue lihat di Facebook udah ada baju ini dijual. Gila. Jadi kalau menurut gue bukan pencinta sepak bola dong kalau cuma buat uang dan itu doang. Kalau menurut Kalau gue suzon sama teman, Casemiro kalau world suzon. class. Ini. Lo mau dibandingin sama Zubimendi, mau Zubiatun juga nggak bisa gitu. Zubimendi juara Euro sih. Terus Musim lalu Juara Euro, jangan lupa. si Casemiro comeback yang waktu lawan Lyon tuh loh. Nah, Itu mantap banget kan? betul. Itu mental. Dan Real Madrid gagal comeback lawan Arsenal gara-gara nggak ada Casemiro. Jadi Real Madrid tuh salah melakukan kesalahan dengan jual Casemiro. Jangan sampai lu melakukan kesalahan juga di sini. Nah, Oke. Tapi bandingannya Zubimendi, come on man. Ya, Jauh, jauh. boleh aja. Casemiro mungkin 5-10 tahun lalu dia lu pilih. Cuman sekarang udah jompo. Lah, Lah, musim lalu itu kejadiannya. Iya, musim lalu. Musim lalu. Shape-nya juga bagus nih. Gue lihat Ya, shape yang lu- terbaru nih. Casemiro. Nah, menurut dia musim pertama Casemiro adalah musim terbaiknya, terus dia jelek, terus dia bounce back. Itu kalau dimasukin ke Arsenal jadi odong-odong kurang lebih. Berarti Oke. salah pelatih. Kenapa lu pilih Arteta tadi? Nah, itu. Ya makanya lebih tepat Zubimendi sesuai dengan pilihan Arteta. Oke. Nih, melakukan training sendiri. Tuh, ini mau juara Kalau tuh itu mah aku juga training sendiri, Bang. bedanya Lu nggak apa fokus aja. training ini leadership lo, training. Nah, Oke. kalau kudu-kudu dia. Dengan begitu, saya pilih, kebetulan saya fans Liverpool ya. Mungkin di sini dia saya akan keluar. Wah, curang nih gara-gara dia. Saya akan memilih Casemiro. Woi, come on. Kedua lumayan. Ya, tapi kalau bandingin sama Zubimendi berat sih. Kalau Declan udah jelas, Maksudnya lagi-lagi. apa? Mau pakai chip apa gimana? Oh enggak. Nah, itu mencet-mencet. Enggak, sorry. Gila. Refleks. Ya, kalau Declan kita pede. Kalau Martin ya emang masih Belum inilah proof ya. ya. Oke lah. Nggak apa-apa lah. Oke, lanjut ke formasi selanjutnya. Formasi selanjutnya. Posisi Berarti Ben selanjutnya. kita udah pakai sekali ya? Sekali. Dia sekali. Sekali, udah sama-sama sekali. Oke. Dan posisinya adalah di RCB. Right. Oh, right center back. Center back. Oke. Oh. Siapa duluan? Yang siap dulu? Kita ya. Boleh bersamaan. Sulit, Bro. Ini gua panggil dari sini ya. Wow. Gua panggil dari sini. Jurriën Timber. Jurriën Timber. RCB. RCB. Dia bisa kanan, bisa Jujur gue RCB lupa ada bisa. main ini, tapi oke. Ini biar seru ya. Perbandingannya kalau gua taruh Frederiksen kan nggak lucu gitu. Iya. Gua pakai sama-sama Ajax, Matthijs de Ligt. Berat ini seru. Itu. Ini seru. Oke. Matthijs de Ligt versus Jurriën Timber. Fight. Tidak ada yang melakukan chip. Silakan. Penjelasannya dari Coba lu. Jurriën Timber terlebih dahulu. Oh, gimana? Oke, Jurriën Timber. Kita tahu bermain ngotot, bermain juga memberikan energi, dan juga tadi Dita berapa kali bilang soal versatilitas. Sudah jelas. Apalagi kalau bandingkan sama Matthijs de Ligt yang lamban. Seiring juga dengan waktu begitu lamban ya. Apa yang diingat dari karir Matthijs de Ligt selain dia digadang-gadang
bakal begadang. Wow. Digadang-gadang bakal bisa bagus, bisa jadi Cannavaro apa segala, tapi mentok di situ. Dan goal line clearance, waktu dia kalau nggak salah dibayar, udah. Oke. Sisanya nggak ada yang bisa kita ingat, Nggak ada yang benar-benar berkesan banget. Benar, Mau di timnas, mau di klub, bahkan juga kita sempat ngobrol sama Labib juga, sempat ada di episode tackle bebas bahwa ketika di Juventus pun, aduh sayang banget nih nggak mencapai potensi maksimal. Oke. Gitu. Timber kita tahu versatilitas. Lu mau pasang di mana? Lu kalau mau 3 back, seri perjalanan pertandingan ada lawannya rada berat. Oke. Ubah dia jadi 4 kanan RB bisa. Siap. Noted. Ada lagi teman? Udah cukup. Terwakilkan sekali. Matthijs de Ligt, kapten termuda Ajax. Dulu. Leadership. Masuk semifinal. Leadership lagi. Bener. Jadi kan biar banyak leader di situ. Oke. Jadi tentara gitu. Main tentara aja, tentara. Kalau masalah ngotot-ngototan Prabowo juga ngotot gitu kan. Berapa kali dia maju presiden tuh. Tapi kalau kita lihat Matthijs de Ligt tadi, goal line clearance bukan cuman lawan Bayern doang. Dia nontonnya lawan Bayern doang. Pas dibayar Mas ya. Pas di Bayern doang. Lah di United berapa kali? Oke. Goal line clearance ke teman sendiri kan. Di clearance orang mau nge-Garnacho mau ngegolin di clearance sama dia. Pemain di sini. Oh iya betul. Ya, biar seru aja, agak lucu aja. Jangan terlalu serius dari tadi. Enggak, tapi itu tadi bohong. Oke. Bohong. Tadi yang Garnacho itu enggak ada itu. Dia ini pemain yang bener-bener bisa nih ya. Disapu sendiri. Walaupun cedera, dia balik nggak perlu adaptasi langsung bisa tune in. Lo berapa kali kemarin tuh dia cedera tapi main tuh nggak perlu istirahat dulu, recovery dulu, langsung main. Habis operasi langsung main. Oke. Gitu. Jadi ini benar-benar pemain yang memang punya mentalitas kuat. Dan juga ya terbukti kapten termuda Matthijs de Ligt, dia selalu diincar klub besar. Betul. Dari Ajax langsung ke mana? Juventus. Harganya juga mahal. Terus ke Bayern Munchen, mahal lagi. Terus ke United. Ini kan terbukti bahwa ini adalah top class, bukan yang kira-kira langsung diincar dari Bayern Munchen ke Como, enggak kan? Oke. Top class Jadi buat ini- cadangan lah. Enggak dong. RCB. Terus posisi terbaik Julian Timber itu Julian, Mas. Julian, sorry. Beda lagi. Julian Timber itu di dalam daun pisang, daun pisang, timbel. Oh, Nasi timber. Posisi terbaiknya adalah di fullback kanan. Oke. Di Ajax, Oke. ya di Arsenal juga sebenarnya digadang-gadang dia bermain di posisi sayap, Oke. tapi karena kesesuaian sama formasi dia dimainin ke sini. Memang versatile, tapi posisi terbaiknya Timber ini bagus. Kalau dia di RWB, gue tadi absolutely milih Julian Timber. Oke. Tapi kalau di RCB, Matthijs de Ligt yang sudah biasa bermain dari akademi fantasi Indonesia. Akademi Ajax dia main di 3 back dan di RCB. Membangun sebuah tim harus disesuaikan orang-orangnya. Dalam hal ini misalnya Maguire. Oke, tadi udah kepilih Maguire kan? Leadership udah ada, ya. Golin bisa, tapi lamban. Butuh ada jika dia lewat atau jika ada penyerang eksplosif harus ada yang bisa menempel dengan baik. Lah ngapain milih Bukayo Saka tadi? Ya nggak? Maksudnya Iya. Bukayo Saka dong yang track back. Iya, untuk track nutup. back tapi untuk di kotak penalti loh. Ini Nah, kita di udah kotak ngomongin. penalti kan kalau udah di tengah mah nggak usah kenceng-kencengan lari kan. Butuh yang bisa lihat ngotot pressing bahkan sejak awal. Prabowo. Kenapa kita mesti nunggu sampai masuk kotak penalti? Pressing dari awal. Oke. Timber bisa invert dari tengah dipapas. Main bola kan udah banyak Casemiro, Maguire, Casemiro udah tua. Oke, dia bagus. Oke. Tapi butuh backup dong untuk bisa menangkal midfield iya. yang lincah begitu loh, Pak. Jadi Lagian Timber. juga kalau terlalu banyak leadership di tengah lapangan bahaya juga. Terlalu banyak matahari nggak baik. Itu. Ntar pada saling hasut-hasut ngadem-ngademen. Harusnya gue nih yang kapten. Harusnya Oke. gue nih yang kapten. Bener. Ribut. Dele juga kan nggak selalu tiap game main di United ya. Jadi Setiap pertandingan pasti ada set piece, Bang. Ada corner kick. Kalau The Leeds suruh ngadu sama Timber. Timber, kalah pasti. Kan udah Urusan Maguire. Kan udah nyundul. Maguire bisa nyundul. Butuh banyak, apalagi tim yang suka main set piece kan. Nah, yang biasanya main set piece doang. Pelatihnya cuma set piece doang kan? Cuma bisa set kok piece. doang? Ya memang. Iya, Doang. kita butuh yang bisa nyundul. Banyak Justru masih sama lain. Maguire dia udah collab udah sering. Masih ada Gabriel. Keputusan sudah Ya saya Gabriel kiri aja udah. buat. Keputusan sudah saya buat. Saya percaya dengan 3 back ini butuh back-back yang tangguh, back-back yang besar. Karena saya sebenarnya dukung Inter Milan. Oh, Bastoni. Iya, saya berharap ada back seperti Bastoni lah di permainan ini. Tapi kan tidak ada. Jadi jawabannya saya akan memilih Matthijs de Ligt. Shit!
Menurut gue shit. Menurut gue shit. Zlatan dong, Zlatan. Nah. Dua back MU di belakang tuh agak fatal sih. Udah Gabriel, Kreator. udah kasih Gabriel. Agak fatal kreator. Oke, posisi selanjutnya kembali ke CM. CM, dia Zubimendi udah. CM. Declan. Aman. CM 2. Oh iya. Merino dia. Silakan. Merino juga apa lagi ya? Ampun. Lu main FPL kan? Kan nggak pernah gue pilih Merino. Yuk, Oh ini. 1, Oh iya. Masih pede. 10, 5, 4, 3, Siapa dulu? 2, barengan. 2, 1. Silakan. Miguel Merino. Mika Merino. 3, 2, Kobe Maino. Kobe Mainu. Gue kira lu bakal keluarin. Kobe Mainu dan Ke CM. Oke, Ngapain Kobe pakai Maino bumbu? dan juga Mikael Merino. Silakan, jujur bingung Kobe Maino. Silakan penjelasannya. Gila. Mau dijelasin apa lagi Kobe Maino? Boleh, Mas. Kobe Maino Singkat transformasinya. Oke. Badannya udah keker sekarang, Aha. udah bisa kuat untuk punya energi di lini tengah, Aha. untuk overload di lini tengah. Ya. Kemudian juga skill setnya, Mhm. dia pemain yang bisa melewati lawan Oke. ya ketika deadlock. Oke. Lagi-lagi ya. Kalau Merino kaku, Oke. dia kan kaku dia. Kalau misalnya Lukaku. nah Maino juga big game player. Ya. Kalau Maino Ya. big game don't cry. Oke. Dan kalau kita lihat si Kobe Maino, nih kita lihat punya clutch, jadi clutch player Oke. lawan Wolf. Sekali doang. Nah, sekali katanya Olympic Lyon yang Eropa yang kalian jarang itu. Terus ada lagi Oke. Bournemouth. 3. Apalagi sebut lagi? Nah, kurang masih. Liverpool. Liverpool. Ya. Pisang, tendang pisang. Udah bang jangan bobo Liverpool bang. Gue yang bawa. Dia yang bawa. Saya bawa. Final FA Cup. Golnya inget yang passing cuek dari Iya. ini Valentino Jebret cuma Bukan. Kan ada passing cuek Iya. Stay tune. dari itu langsung pressing Iya. final. Zubimendi. Siapa tadi? Merino. Merino. Ya elah, dia main apa? Gadis kretek. Bukan. Putri Merino. Oh iya. Maksud dia ke situ. Iya. Sita sama Bastian tuh di TikTok. Silakan. Masih muda. Sudah. Iya, masih muda. Siap. Tapi udah bertanding di level dunia. Penjelasan yang cukup. Kalau lu nonton bola, kalau lu nonton Arsenal, Kok bisa kepencet? nggak tahu kenapa ya. Sorry, mau muter dulu. Nah. Mungkin masih basah dalam ingatan. Iya. Ya mungkin walaupun Anda fans Jerman ya kalau tidak salah. Iya benar. Mencetak gol penting di Spanyol dan Spanyol, juga trio bersama Fabian Ruiz Nah. dan juga Dani Olmo di lini tengah Spanyol yang dibawa ke Arsenal. Kita melihat juga bagaimana ketika tim deadlock cedera, badai cedera kita nggak pernah tahu Pak Kreator. Ya, apalagi misalnya lagi mentok segala macam, kita bisa hadir memberikan rasa aman dan opsi mencetak gol. Oke. Ya kan? Bisa aja tumbul loh, lini depan tumbul mungkin aja. Oke. Makanya kita butuh Merino sebagai opsi mencetak gol juga. Tapi posisi utama dia adalah CM sebenarnya. Oke. Dia kan depan karena dibutuhin aja. Jadi skill set yang dimiliki itu CM. Dan bisa match banget sama Casemiro. Ini menurut gua match made in heaven, Casemiro, Merino. Keren. Nah, tuh kalau Pengalamannya dapat, kebugarannya dapat. Dibanding Maino, jauh banget buset. Maksud gini, lu mau Casemiro Maino, itu di MU terjadi di lini tengah seperti itu. Makanya ini masuk Merino tas. Enggak, so tahu, nggak nonton. Main dia. mah nomor 10 dia. Iya maksudnya mereka bermain Duet, bersama. duet, Mereka bermain bareng. bersama intinya kan. Duet mah Krisdayanti Anang tuh duet. Oke, dari namanya pun cukup menarik. Casemiro, Merino cakep. Lah, Keren. Maino, Casemiro sama aja. Mau gimana? Mau gimana? Ayo. No, Casemiro. 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 Nah, lebih simple, compact. Kembali ke belakang. Iya. Merino. Apa tuh? Nggak, udah cukup. Merino, Terlalu berlebihan. Kembali ke belakang karena formasi 3-4-1-2 butuh permainan belakang yang bagus, permainan tengah yang bagus, dan strikernya walaupun 2 tetap butuh banyak pemain-pemain dari tengah yang bisa cetak gol dan memberikan perbedaan. Nah. Maka jawabannya dari saya adalah Miguel Merino. Bagus. Itu dia. Tapi gue nggak pernah lihat sih Miguel Merino. Masa nggak lihat? Emang nggak nonton dia. Iya lu nonton. Teman saya nih nontonnya MU aja. Masih di tengah, kita pindah ke LWW. LW. Kita bakal kasih MLS. Jangan tar. Mau lagi bikin.
Garnacho. Garnacho. Jangan. Lo kenapa? Jangan. Martin Trossard. Yang itu kalau yang tadi pertama LWB. Pasti kalah. LWB. LWB. Oh, LWB iya Martin Trossard. Winger. Iya, winger. Ya tapi kan Karena nggak kan sebenarnya itu tiga- LM tiga- yang bisa mundur kan. Madueke lah. Yakin, ntar lu, gue diskusi dulu sama gue lu. Bisa Silakan. defense nggak dia? Nama yang kasih berikan. Pak, sudah siap? Udah gua. Oke. Ya di defense. Saya kasih waktu 10 detik. Jadon Sancho. Wow. Oke. Saya kasih 10 detik. Ya udah mana aja antar itu. 10. lah. Itu udah banyak. 9, 8, Udah. Mati. Martinelli dan Gabriel. Ya, Martinelli. Martinelli. dan Luke Shaw. Luke Shaw. Iya. Pilihan Silakan Luke Shaw. penjelasannya. Martinelli terlebih dahulu. Kalau lu nonton bola, kalau lu nonton Arsenal, silakan Bang. Ya kita melihat juga bagaimana tadi ya Arsenal itu yang dipimpin oleh Odegaard pressingnya. Oke. Itu memang wingnya, sistemnya itu memang mundur ke belakang. Oke. Memang banyak dibantu Miles Lewis Kelly. Oke. Kalau di asli ya, yang bisa inverted juga. Cuma kita melihat bagaimana ketika Martinelli, biasa gitu, kalau orang biasa lagi mentok, take on nggak kena, apa segala macam, fokusnya defense. Nah paling nggak dia bisa terkepek ke belakang dengan speed yang dimiliki. Gitu. Speed doang. Jadi untuk bisa menutup sebelum akhirnya di-cut sama pemain dari tengah dan juga back gitu. Oke. Tapi kan sebenarnya kalau 3-4-1-2 itu kan cenderung memang tengah ke depan gitu ya. Yeah. Sedangkan nanti help di 3 back-nya itu biasa dari si CM makanya Mantap penjelasannya. Desta. Penjelasannya Casemiro Merino yang bisa diangkat lagi. mundur ke belakang, bisa Oke. menjadi 5 gitu. Kadang belum tentu dari wingnya. Wingnya paling untuk menutup atau menahan counter. Oke. Jadi fungsi di situ aja. Siap. Emang makanya kita taruh situ. Kita punya Miles Lewis Kelly, tapi kita pilih Martinelli karena kita fokus bantu serangan karena ada Merino dan Casemiro yang bisa backup. Siap. Silakan. Luke Shaw. kanan Injury prone ini ya? Oke. Kok kanan? kanan kan udah Bukayo Saka. Oke. Orientasinya menyerang. Oke. Ini kiri fullback yang memang udah jadi pilihan utama baik di Inggris maupun di United. Oke. Injury prone oke karena traumatik, dia Oke. pernah patah kaki Siap. ya. Dan ini dia bagus. Nah, sekarang nih pertahanannya bagus, dia bisa ditaruh di LCB. Oke. Dan sekarang banyak main di LCB karena dia bisa bermain lebih bertahan. Oke. Tapi penyerangannya, crossingnya, bro, salah satu yang terbaik crossingnya. Era-era ala-ala David Beckham, ya kan? Kaki kiri yang bisa crossing. Nanti kalau di depannya mau ada Gyökeres katanya kan, wah enak banget itu crossing itu, nyaman. Waktu itu juga banyak yang dibilang waktu Cavani di United, wah ini enak banget nih kalau Luke Shaw yang crossing itu bagus dan terbukti kemarin Patrick Dorgu berguru dengan Luke Shaw untuk melakukan 1000 kali crossing dalam sehari. Serius itu? Serius. Enggak Hmm. kayaknya. Ini fakta nggak Serius, fakta lagi dari gue. Gitu. Agak masuk. Nah, itu 1000. 1000 sampai dihitung tuh sampai. Dihitung. Kalau belum 1000 nggak boleh pulang Dorgu. Oke. Karena emang Dorgu kurang dari sisi itunya. Oke. Ngegolin di final Euro. Walaupun kalah, Iya, bukan oke. salah dia, 11 pemain. Iya, iya. Saya Golin boleh itu. waktu itu, tapi oke. Betul, ya kan? Dan Luke Shaw comeback dari patah kaki, Pak. Patah kaki. ACL aja takut tendang bola kan? Dia Benar. patah kaki. Oke. Patah kaki. santai. Nyebelin banget. Bisa bertahan, bisa menyerang. Balance. Gila, Luke Shaw. Tawaran yang menarik dari Luke Shaw ini. Tapi Iya. kan tadi udah dijelasin gimana caranya bertahan kalau ada Martinelli di kiri, ada Saka di kanan. Kita punya Casemiro sama Merino. Iya. Lah, tengahnya kosong dong. Dan Kalau di dan taruh Martinelli kalau nonton dia punya daya juang yang tinggi. Oke. Di belakang ada, di depan ada. Kuli juga ada daya juang tinggi. Orang daftar simak juga dari Oke. Jujur, memang dari sisi penjelasan itu kalian memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa dan sangat menarik sebenarnya. Sedikit Pak, sorry banget ini. Anda kan Liverpool. Iya, TAA tuh fokusnya kemana? Bagusnya menyerang. menyerang. Anda tahu sendiri kalau dua-duanya menyerang gimana fullbacknya. Oke. Itu dia. Oke. Gue itu aja sih. Oke. Kan udah Casemiro Merino. Tengahnya kosong. Kalau ditaruh ke tengah, di inverted ke tengah, selesai. Lagi defense Bro. ini. Ya, defense bisa di... pressing. Sorry. Kebetulan di sini kan LCB-nya belum ada. Nah, itu. Ambil Jadi- aja deal. Saya akan milih Martin ya. Ya. Mantap. Saya butuh- Martinelli. saya penting gol Iya. karena selanjutnya
kita ke striker. Oke. Gua duluan tadi. Iya. Iya. Siapa dulu nih? Striker. Berarti dia dulu sekarang. Anda Ya? dulu. Siapa lagi? Kan tadi kita ya, Oh Martinelli. iya deh. Sama aja lah. Kita udah tahu jawabannya sebenarnya kan. Iya deh, silakan. Siapa yang akan Anda berikan namanya? Gyökeres kan? Sebentar kita mikir dulu ya. Wow, masih mikir dulu. Itu soalnya masih punya Jesus kan? Iya. Memberikan nama. Silakan Kyle. Jesus ya dia pasti. Belum tentu Mas, belum tentu. Saya kasih waktu 10 detik untuk kedua satu kan? belah pihak. 10. 9, 8, 7, Yang bisa argumenin. 6, 5, Brian Bumo. 4, 3, 2, 1. Dan namanya adalah Brian Bumo. dan Restriction dulu. UEFA restriction. Lah jawab nama dulu dong. nama dulu. Lu dulu dong, nama dulu dong. Fik ya. Ya, kita kasih dulu ke mereka. Brian Bumo dan Victor Gyökeres. Kita Wow, Oke, Brian Bumo. Gua nggak boleh. bentar. Yang mencet duluan tadi kan. gua Sebenarnya mencet duluan Anda sih. Ya udah kita saling restriction aja. Ya udah. Oke. Kita masih banyak kan? Silakan. Saling Ya udah resisten. enggak gua enggak resisten. Ya udah. Apa? Victor Gyökeres. Iya. Ya udah. Enggak boleh kan Bumo? Iya enggak boleh. Enggak, maksudnya kalau Gua enggak mau restrict. Oh. Lo gua harus ganti kan berarti? Iya. tar dulu. Iya. Iya. Iya gitu ya. Iya benar. Iya, jadi kan mau saling restriction. Tapi dia nggak mau pakai, Oh, dia dia nggak mau nggak mau. restriction Gyökeres. Oh gitu. Ya. Jadi Ya kan? Gyökeres Hmm. dan Lu nggak nyerang kita Nggak. kan? Ya udah, Iya, berarti kita tetap. Dan Rasmus Højlund. Rasmus Højlund. Silakan jelasan singkat aja. Udah jelas dong. Jelas dong, Højlund dong yang menang dong. Iya. Ini nggak perlu debat dong kalau ini. Nggak perlu debat ya, Ini nggak perlu debat. durasi. Tapi juga aneh Gimana kalau ada? milih- kalau Iya Atau sih. mereka ada ini nggak ada? Enggak, tapi kita ngomongin pramusim kemarin Gyökeres belum. Ya nggak, makanya ada ini nggak? Ada dari mereka kalau kita udah clear kan? Musim pertama Rasmus Højlund dia cetak 7. 20 hampir 20 gol. Oke. Di Champions League apalagi dia hampir Oke. jadi top skor karena Oke. MU terhenti aja waktu itu Oke. dia top skor. Dan catatannya Rasmus Højlund itu peringkat kedua gol assist terbanyak 2 musim terakhir Oke, di bawah oke. Bruno Fernandes. Oke. Dan dia tuh nggak dapat support aja. Nggak dapat support dari keluarganya, Enggak dong. Masa enggak? dari pasangannya. Kok gitu sih? Kok gitu? Iya, itu aja. Oke, Dari kita. silakan Gyökeres. Gimana jelasinnya ya? Agak bingung gue jelasinnya. Maksud gua ya, ini striker yang dibutuhkan oleh sistem. Lagi-lagi bukan berarti menjadi misalnya solusi instan dalam hal ini. Oh, Arsenal pasti akan juara karena dia atau segala macam. Ada banyak faktor di belakangnya, tapi Oke. dia membantu. Kenapa? Karena masalah Arsenal adalah ketika membongkar low block. Ketika lawan tim-tim yang mainnya keras. Oke. Ya fisikal, kita tahu Newcastle yang biasa lawan berat, Aston Villa, keplesetan sama tim kayak gitu tuh. Iya. Fulham, Burnley, Everton itu biasa menjadi batu sandungan. Nah, Gyökeres memberikan opsi bagi Mikel Arteta. Sama seperti Haaland di City waktu itu. Wow. Pep Guardiola bermain tanpa striker murni, sorry. Oke. Ya, ketika Haaland ada, ya udah akhirnya ada opsi juga. Kebetulan Haalandnya bagus banget. Oke. Gitu. Jadi ya udah mainnya pakai sistem Haaland. Nah, apakah Gyökeres sebagus Haaland? Jujur gue masih sanksi kalau sebagus Haaland ya. Oke. Tapi untuk memberikan opsi Mhm. dibanding ya kayak Havertz yang musiman jagonya Angin-anginan. atau Gabriel Jesus yang bagus 3 game habis itu cedera panjang Cedera gitu, panjang. season ending. Dia memberikan opsi untuk lawan-lawan dan kalau gua rasa dia akan lebih bersinar di turnamen seperti UCL. Atau mungkin ya FA kalau main gitu dibanding misal liga yang panjang menurut gue ya. Karena cara mainnya beda kan. Oke. Jadi kalau kita lihat dia bersinar banget di UCL Mhm. ya karena memang cara main dan cara bergaulnya. Karena Sip. Amorim. Enggak. Wow. Karena Amorim. Bahkan setelah itu masih top skor, masih bagus. Kan Oke, setelah oke. Amorim nggak ada pun masih tetap bagus di Sporting. Baik lagi melihat ke belakang dari formasi 3-4-1-2 berarti Gyökeres juga familiar dengan formasi ini Betul, seharusnya. itu Yang dia. sebelumnya bersama Ruben Amorim tapi Iya. kali ini pelatih Arteta. Mm-mm. Oke, berdasarkan pilihan ini. Dan tadi Rasmus Højlund dengan pengalaman sebelumnya gitu dan saya kan juga cukup ngefans dengan Darwin Núñez bahwa setiap striker memiliki kesempatan. Iya. Gitu ya. Dan Rasmus Højlund juga perlu diberikan kesempatan. Premier League bro, udah pernah main. Dan Premier League proven. Yoi. Iyalah, tapi formasi kayak gini jelas Victor Gyökeres dong. Dia ada ngegiringnya dia. Zlatan.
Oh, di situ. Wah. Ditaruh di situ. Zlatan Power. Ya. Dengan begini, keputusan saya diubah langsung oleh fans Manchester United, maka strikernya adalah Rasmus Højlund. Gembel gila nih anjing tim. Kalau gitu kita pasang Onana Bang depan. Bang. Zlatan juga nggak bisa, Zlatan juga. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak, lu pengen nggak? Kita lepas dari game ya. Havertz sama Højlund anjing. Salah sendiri tadi Havertz. Iya kan, mau gua di restrict. Odegaard juga bingung. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Højlund gue suka kok. Oke, Ya, pemain bisa. terakhir. Mungkin kalau ini masalahnya selama ini karena Bruno. Mungkin kalau Odegaard bisa memberikan Højlund. Iya. Ya udah oke, bagus lah. Pemain terakhir, LCB. Ya udah. Loh. Tadi kita kan? Jelas. Tadi Iya. kita dulu kan? Kayak tadi dia. Ah, sama aja lu. Ya udah, Enggak ada dulu Ana. Kan gua tadi. Ayo. Ya, boleh. Kiwiar aja ya. Hah? Kiwiar. Biar sekalian berantakan dari tim. Kiwior, Gabriel Magalhaes. Gabriel Magalhaes. Dan Lisandro Martinez. Lisandro Martinez. Silakan. UEFA restrict. Buset. Ya Mas, silakan Mas di restrict Mas. Iya. Richie Calafiori. Ricardo Calafiori Oke. dan Lawan Lisandro Martinez. Lisandro Martinez. Oke. Silakan. Lisandro Martinez dari Ajax pilihan utama. Sudah terbukti juga di Ajax, Oke. terus juga di United selalu jadi pilihan utama kalau fit. Tadi kan sekarang Oke. masalahnya adalah fit kan, ya pas fit ya. Dan kaki kiri Oke. LCB sangat butuh Oke. kecepatan. Oke. Tadi kan dua-duanya udah lambat Oke. dan punya daya juang karena dia dipanggil butcher Oke. ya. Dan juga orang ini bisa mencetak gol Oke. lawan Liverpool. Sorry. Ada lawan Liverpool yang dia Oh masukin iya dia lagi. tendangan keras. Bener-bener dia lagi. Ngotot, Iya. ngotot. Iya. ngotot mainnya, ya kan, dan juga tacklingnya juga sangat baik, cepat juga karena tadi Oke. udah dua pemain yang tinggi di Oke. belakang, butuh yang bisa mengimbangi kecepatan dan mengambil decision making yang cepat karena kita lihat tackle-nya itu bersih dan dia fun fact belum pernah melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Bener nih. Bener. Ya pernah dibikin jatuh masalah aja sih. Terus lanjut. Silakan. Richie Calafiori. Richie Calafiori. Satu kata, kalau bahasa Gen Z, aura. Kasih dulu. Aura. Di tim butuh, tadi kan dia bilang follower segala macam. Lu butuh nih, ketika lu jualan merchandise, lu butuh pemain yang juga bisa diandalkan untuk menjadi model-model. Dan cocok pakai jersey Itu udah. Dan juga jersey apa? Jersey MU juga cakep dia. Pakai jersey. Kalau emang gitu kan. Boleh, Walaupun agak boleh gatal aja. badannya. Oke. Gitu. Dan juga permainnya kita tahu di Euro seperti apa. Kalau tidak terhalang cedera. Ini kan kita ngomongin semua sehat ya. Oke. Richie Calafiori itu adalah pilihan yang pas, Pak. World champion. Gua kasih tahu itu aja. Followers kalah. World champion itu aja. Barusan saya cek. World champion. Followers Pemain jauh. MU, pemain MU pasti Tuh, banyak. langsung terbungkam tuh. Messi aja katanya menang dari Ronaldo karena juara dunia. World champion. Udah. Jujur jadi berat nih. Argentina, Nggak tapi sampai Argentina yang juara Argentina bukan Maksud dia. gua, doang. iya. Iya, memang. Tapi kan main. McAllister gua juga juara. Inti lah ya. Nah, Inti dia lagi. emang jago McAllister. Oh. Santai aja. Santai, slow kita. Enggak. Tapi balik lagi kita kan main 3 back. Butuh yang cepet, LCB, kaki kiri. Dia juga yang kiri. Ke kiri, Lah. cepet juga, ngegolin juga, punya kemampuan Lawan nyetak City, gol, golin lawan City. Iya. Buset. Jago punya banget. kemampuan heading, punya kemampuan nyetak gol, kaki Sumpah, gua kirinya nggak pernah bagus, nonton quick footnya Arsenal bagus. Aura farming. Iya. Nggak tahu apa-apa gue. Calafiori bukan pilihan utama. Itu aja. Ya karena Gabriel kan kita di band. Lah. Tapi Ya itu kan? aja, jarang main. Match fitness, terus juga kemampuan dia untuk sesuai sama skema karena nggak terbiasa. Bukan cuma sama skema yang dipakai oleh timnya, tapi menghadapi skema-skema lawan itu tuh butuh banyak sekali dokumentasi dalam otaknya untuk melawan skema yang kayak gini, lawan skema yang kayak gini. Oke. Juara dunia, ngelawan banyak negara. Kalau berdasarkan penjelasan dan yang informasi yang saya terima dari semuanya, saya memilih Lisandro Martinez. Yes! 3 back MU. Starters power. Zlatan Power, main terakhir. Richie Calafiori.
Sumpah kata gue Arteta dikasih tim ini juga kayaknya Iya kayaknya mengundurkan diri. Fiori, gue nggak pernah pakai lagi katanya. Ada Maguire, penyerangnya dua-duanya. Gue datengin Gyökeres buat dimainin katanya, buat gantiin Havertz. Havertz masih inti. Tambah Rasmus lagi katanya, anjing. Ada Casemiro. Iya, Casemiro. Oke, mari kita bacakan hasil Combine Eleven kali ini. Luar biasa kalian. Yang salah kreator ini. Nice. Untuk pelatih kita menggunakan Arteta dengan formasi 3-4-1-2 dan dimulai dari kiper kita ada David Raya. Lanjut ke center back ada Harry Maguire, Mathis De Ligt dan juga Calafiori. Main cadangan semua. Pemain tengah ada Merino, Casemiro, RWB Bukayo Saka, Saka oke lah. LWB Martinelli. Center attacking midfielder kita dengan Odegaard dan striker Rasmus Højlund dan juga Kai Havertz. Ini level 5 peringkat 14 Jadi ya. kalau dari kalian masing-masing ini kira-kira tim ini kalau main di Premier League ini peringkat berapa nih? Ya belasan lah. Belasan. Lagi 12. Depan tumpul, belakang bolong. Anjing. Raya oke lah. Ya. Kiper Raya kena shoot juga. Ini kiper Solin Soccer apa? Nangkep. Ya kalau backnya ada sih berat. Level-level Fulham deh ini. Iya. Iya. Oke, begitulah permainan Combine Eleven kali ini. Terima kasih Kal dan juga terima kasih Hasan. Luar biasa taktikalnya, chipnya kepake semua. Ini hasilnya memang sebuah tim yang sangat tidak layak main di Premier League seperti yang rasanya kalau digabungin ya. Oke, itu saja dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan sosial media lainnya dari Tackle Bebas. Dan kalau kalian mau ikut main mini soccer kayak kemarin, ikut juga grupnya, linknya ada di bio sosial media Kok kita. gue gak diajak? Penuh. Kita penebas kita dulu ya. Penebas kita. Katanya yang udah pernah main di Old Trafford nggak boleh main di sini. Nah, Iya. Koci alergi katanya kalau main yang pernah di main di Old Trafford. begitu dia. Dan sampai bertemu di Tackle Bebas selanjutnya. Ya, let's go.